Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Setianeva dengan NIM 240622132130058. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ade Setia selaku dosen pengampu mata kuliah uji perangkat lunak. Pada video kali ini, izinkan saya mempresentasikan kegiatan pengujian perangkat lunak yang kelompok kami lakukan terkait aplikasi Cafe Post yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk deskripsi terkait aplikasi CafePo sendiri yaitu sebuah sistem point of sale, aplikasi point of sale yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional kafe, khususnya dalam pengelolaan transaksi penjualan dan manajemen pengguna. Nah, sistem ini memiliki dua peran utama, dua role, yaitu role admin dan juga role kasir. Untuk role admin sendiri memiliki beberapa hak akses, yaitu seperti menambahkan, mengedit, dan menghapus akun kasir, serta mengelola data produk dengan menambahkan informasi seperti nama, harga, dan stok kasir, dan dapat melihat daftar produk yang tersedia. Juga dapat menambahkan produk ke dalam keranjang belanja dan melakukan proses checkout untuk menyelesaikan transaksi pelanggan. Setelah proses checkout, sistem secara otomatis memperbarui stok produk untuk menjaga keakuratan data inventaris. Selanjutnya, untuk role admin sendiri juga dapat mengakses laporan transaksi untuk memantau seluruh aktivitas penjualan yang dilakukan oleh kasir, untuk menjaga keamanan sistem baik login sebelum mengakses fitur-fitur yang tersedia. Dengan fitur-fitur yang tersedia ini, Cafe Post aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan transaksi di lingkungan kafe. Nah, untuk proses pengujian itu sendiri, kami melakukan dua tahapan, yaitu perencanaan dan juga implementasi. Untuk dokumennya sendiri juga kami membuat dokumen perencanaan uji dan juga laporan hasil pengujian. Untuk pengujian kita menggunakan website Trello untuk mengetrack pengujian apa saja yang sudah dilakukan dan belum dilakukan, mana pengujian yang berhasil, mana pengujian yang gagal. Nah, untuk hal yang pertama mungkin saya akan menjelaskan terkait laporan rencana pengujian yang sudah kelompok kami buat. Untuk di sini ada beberapa kebutuhan fungsional dari aplikasi Cafe Pos itu sendiri, yaitu terkait manajemen akun kasir, manajemen produk, transaksi autentikasi pengguna. Nah, untuk manajemen kasir itu sendiri di kami ada beberapa SRS atau requirement, yaitu seperti admin dapat menambahkan akun kasir, admin dapat mengedit username dan password, admin dapat menghapus akun kasir dari sistem, seperti itu. Untuk manajemen produk sendiri, requirement-nya adalah seperti admin dapat menambahkan produk baru, seperti informasi nama, harga, dan jumlah stok. Juga produk baru juga akan terlihat untuk dilakukan transaksi selanjutnya. Untuk stok produk juga otomatis akan diperbarui jika transaksi checkout selesai dan juga sesuai dengan jumlah produk yang dibeli. Juga ada transaksi penjualan, kasir dapat melihat produk yang tersedia dengan informasi nama, harga, dan stok. Selanjutnya juga kasir dapat menambahkan produk ke keranjang belanja. Selanjutnya juga kasir dapat melakukan checkout untuk menyelesaikan transaksi eh, seperti melihat total harga atau mencetak stok pembayaran. Untuk autentikasi pengguna sendiri, yaitu admin dan kasir harus melakukan login dengan memasukkan username dan juga password untuk mengakses sistem-sistem yang ada di aplikasi Cafe Post itu sendiri. Selanjutnya, setelah melakukan login, admin dan juga kasir dapat melihat dashboard yang sesuai dengan role-nya masing-masing. Untuk kebutuhan non-fungsional itu sendiri, di aplikasi Cafe Post itu kita ada dari segi keamanan, yaitu sistem harus mewajibkan semua pengguna untuk melakukan proses login seperti yang tersedia di dalam sistem tersebut. Juga password pengguna harus disimpan dalam format transkripsi di dalam database. Juga sistem harus membatasi akses fitur dengan peran pengguna, misalnya hanya admin yang dapat mengelola akun kasir dan sebagainya harus diakhiri dan tidak dapat diakses kembali tanpa melakukan login ulang. Selanjutnya, untuk proses login juga diharapkan maksimal waktu yang digunakan itu tidak lebih dari 3 detik. Selanjutnya, dari sisi keandalan data itu sendiri, proses update saat melakukan checkout diharapkan dapat langsung secara otomatis dan real time agar data yang ditampilkan akurat. Seperti itu juga harus dapat mengenali dan mencegah data yang duplikat. Jadi misalkan admin menginputkan datanya tidak boleh sama, atau validasi inputannya harus benar, seperti misalkan jumlah stoknya tidak boleh negatif atau jumlah harganya juga gitu. Dari segi antarmuka sendiri, website ini harus memastikan antarmukanya responsif, yaitu bisa ditampilkan melewat device laptop maupun device HP maupun device yang lain, seperti itu. Nah, untuk fitur yang diuji sendiri ada kebutuhan fungsional yang saya sebutkan tadi dan beberapa kebutuhan non fungsional. Untuk fitur yang tidak diuji itu kami fitur pada bagian password yang harus dienkripsi, karena aplikasi ini masih dalam tahapan development dan juga untuk database-nya masih menggunakan SQLite. Jadi menurut kelompok kami, jika datanya belum terenkripsi itu tidak apa-apa, karena yang bisa mengakses database juga developer itu sendiri. Nanti kemungkinan jika misalkan database-nya sudah di hosting atau di deploy, fitur ini harus kami uji terlebih dahulu sebelum dilakukan hal tersebut. Selanjutnya, untuk SRS yang tidak diuji lagi itu adalah dari segi performa, karena untuk melakukan checkout dan pengambilan data waktu maksimal 3 detik ya. Jadi karena aplikasi ini masih dalam mode development dan juga masih menggunakan device developer itu sendiri untuk pengujian, jadi
waktu pengujian ini belum relevan jika diuji sekarang seperti itu. Karena yang mengasih hanya developer itu sendiri atau tim penguji. Nah, untuk di kelompok kami kebetulan saya kelompok satu ada 4 anggota, yaitu saya sendiri Abin Staneva. Di sini saya diamanai sebagai test manager dengan tanggung jawab seperti mengidentifikasi dan koordinasi penyusunan perencanaan dan laporan, memastikan test case mencakup semua kebutuhan dan mengawasi perkembangan pengujian. Selanjutnya ada dua teman saya, Adi Willy Kusuma dan juga Ahmad Farezi selaku test executor, dengan tugasnya melaksanakan pengujian sesuai dengan test case yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya juga mencatat hasil pengujian secara rinci dan juga melaporkan temuan kesalahan yang ditemukan selama proses pengujian. Selanjutnya teman saya yang terakhir yaitu Askia Karina Salsabila. Di sini beliau berperan sebagai test analis yang bertanggung jawab sebagai merancang test case dan dengan menganalisis SRS itu sendiri, menentukan dasar dan skenario pengujian, serta menyusun dokumentasi yang mencakup test case dan juga test skenario untuk mendukung proses pengujian. Nah, untuk jenis pengujian itu sendiri ada beberapa, yaitu ada pengujian fungsional, pengujian performa, pengujian keamanan, dan juga pengujian dari segi antarmuka. Dari level pengujian sendiri juga kami melakukan dari pengujian unit dengan kami mencoba menguji dari beberapa per modul. Jadi kita menguji per unit atau per functionnya kita uji, kita buat beberapa skenario pengujian yang kita lakukan agar sistem diharapkan mampu meminimalisir error yang akan terjadi selanjutnya. Itu dari segi pengujian unit. Mungkin nanti di akhir video akan coba saya tunjukkan pengujian seperti apa yang sudah saya lakukan atau kami lakukan di pengujian unit itu sendiri. Kebetulan saya diamanahi untuk melakukan pengujian di bagian unit testing ini. Selanjutnya untuk level pengujian selanjutnya itu adalah dari segi integrasi. Jadi kita melakukan integration testing yaitu dengan menguji beberapa modul atau beberapa unit diuji bersama-sama untuk memastikan agar antar modul itu berinteraksi satu sama lain dengan benar. Untuk integration testing ini dikerjakan oleh teman saya yaitu Ahmad Farezi. Di sini ada beberapa modul yang diuji seperti modul user dengan modul order, modul order dengan produk dan sebagainya. Untuk level ketiga yaitu dari segi pengujian sistem. Nah, untuk pengujian sistem ini itu sendiri kelompok kami menggunakan metode black box testing, yaitu kita menguji berdasarkan antarmuka itu sendiri. Juga pengujian dilakukan secara manual oleh teman saya yaitu Askia Kalina Salsabilan dan juga Adi Billy Kusuma Dirgantara. Untuk dari segi sistem, kami menguji keseluruhan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di kebutuhan fungsional. Untuk pengujian non fungsional juga beberapa kami ujian seperti melakukan keamanan, untuk itu mengakses fitur dan layar langsung tanpa login. Untuk dari segi performa yaitu menguji sistem logout agar user harus melakukan login kembali sebelum mengakses fitur-fitur yang sudah tersedia. Nah, dalam proses pengujian itu sendiri, kelompok kami menggunakan beberapa device, yaitu ada 2 device, yaitu dua-duanya laptop tapi berbeda untuk dari segi spesifikasi dan juga merek. Untuk laptop pertama yang kami gunakan yaitu Asus VivoBook dengan prosesor Intel Core i3 105G1 dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 512. Untuk device kedua yaitu laptop Acer Swift 3 dengan prosesor Intel Core i7 dengan RAM 16 GB dan penyimpanan 512. Untuk perangkat lunak yang kami gunakan di sini sistem operasi yang kami gunakan kebetulan sama-sama kami menggunakan Windows 11 dengan browser Chrome dengan server lokal seperti Laragon dan juga Apache dengan code editor yang kami gunakan Visual Studio Code dan database-nya SQLite 3 dan juga pustaka yang kami gunakan untuk melakukan pengujian yaitu PHP Unit. Untuk PHP Unit sendiri ini kami kerjakan atau kami gunakan saat pengujian unit testing maupun unit integration testing. Untuk dari segi timeline-nya itu sendiri yaitu mulai mengerjakan kami dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni 2025. Untuk tanggal 15 sendiri kami melakukan persiapan pengujian terlebih dahulu. Untuk tanggal 16 sampai 17 kami melakukan penyusunan test plan dan juga pelaksanaan pengujian unit. Untuk pelaksanaan pengujian unit karena function yang diuji cukup banyak dan skenario yang diuji juga lumayan banyak, itu membutuhkan waktu sekitar 5 hari yaitu dari tanggal 16 sampai tanggal 20 Juni 2025. Untuk integration testing dimulai tanggal 18 Juni sampai 20 Juni. Untuk pelaksanaan pengujian sistem dilakukan 18 Juni dan 20 Juni. Untuk dokumentasi dan hasil dan laporan hasil dikerjakan di tanggal 20 hingga 21 Juni. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait laporan hasil pengujian yang kami lakukan. Untuk laporan itu sendiri berisi ringkasan pengujian, yaitu kami melakukan pengujian berdasarkan dokumen SRS yang diberikan dengan manajemen rumah admin dan juga kasir. Pengujian dilaksanakan dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Juni 2025. Nah, pengujian ini dimulai dengan penyusunan test plan, pelaksanaan unit testing, integration testing, dan sistem testing seperti itu. Untuk tim penguji sendiri juga sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu saya sebagai test manager yang mengordinir seluruh proses pengujian. Selanjutnya untuk teman saya Adi Billy dan juga Farezi sebagai test executor dan Askia Karina sebagai test analis. Untuk hasil pengujian sendiri juga dari segi unit testing, eh, dari skenario-skenario yang kami buat 100% berhasil dari pengujian yang kami buat sebelumnya. Namun dari eh, pengujian integrasi kami melakukan beberapa seperti admin admin yang mengakses halaman manajemen kasir dan sebagainya. Selanjutnya untuk sistem testing di sini ada beberapa yang gagal yaitu saat pengujian eh,
sistem mencegah data duplikat, yaitu kami menemukan bahwa sistem belum mengenangani dari segi validitas data atau dari segi validasi data itu belum ditangani di sistem seperti penanganan data yang duplikat, terus input seperti input stok dan juga input harga yang seharusnya tidak boleh negatif tapi di websitenya masih bisa dilakukan. Itu merupakan temuan-temuan bug yang kami lakukan saat proses pengujian. Selanjutnya dari kegagalan-kegagalan tersebut, kami menyimpulkan atau kami dapat membuat beberapa rekomendasi seperti yang pertama dari segi saat kami melakukan pengujian sistem mencegah input data kosong dan juga negatif. Jadi pengujian ini menunjukkan bahwa sistem dapat menerima data kosong untuk kasir maupun produk tanpa validasi. Nah, input juga dapat menerima jumlah negatif untuk stok barang yang ini merupakan suatu hal yang tidak make sense karena untuk stok produk sudah pasti tidak boleh kurang dari nol. Nah, disarankan untuk menambahkan validasi pada form input di modul sesuai untuk memeriksa apakah field username, password, nama produk, harga, dan masuk sebelumnya menyimpan data serta menampilkan pesan error yang jelas seperti field tidak boleh kosong atau sejumlah stok tidak boleh negatif seperti itu. Untuk penguji saat mencegah data duplikat, jadi kami menemukan bahwa sistem masih dapat eh, menerima data duplikat seperti data username, data produk masih dapat duplikat, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, diharapkan untuk menambah validasi unik pada nama produk di tabel database dan memperbarui logika penyimpanan di modul data produk untuk memeriksa duplikasi sebelum menyimpan data serta menampilkan pesan error jika terdapat duplikasi yang terdeteksi. Untuk pelajaran sendiri yang dapat dipetik dari proses kami sekelompok menguji aplikasi ini adalah pembelajaran penting dari proses pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perencanaan pengujian yang terstruktur dan detail sangat membantu dalam memastikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem terpenuhi. Penggunaan unit testing dan integrasi testing secara terpisah memberikan gambaran yang jelas mengenai kestabilan fungsi tiap modul serta bagaimana modul-modul tersebut berinteraksi satu sama lain. Selain itu juga pelaksanaan pengujian ini menandakan pentingnya penerapan mock object dalam unit testing untuk mengisolasi fungsi dan menghindari ketergantungan langsung pada database, sehingga pengujian menjadi lebih fokus dan terkontrol. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi dari siklus pengujian selanjutnya. Hasilnya adalah perlunya dokumentasi hasil pengujian yang lebih rinci, khususnya dalam mencatat semua skenario error atau unexpected behavior yang terjadi pada selama pengujian. Selain itu juga penerapan pengujian performa dan keamanan secara otomatis, misalnya dengan tools seperti Playwright atau penggunaan Selenium, perlu diprioritaskan agar aspek kestabilan dan proteksi sistem dapat diuji lebih menyeluruh lagi. Pengujian user interface secara manual juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan pengguna akhir untuk memperoleh umpan balik langsung terkait kenyamanan dan kemudahan penggunaan sistem. Untuk tahapan selanjutnya mungkin saya akan menguji apa yang saya kerjakan di unit testing. Nah, jadi di dari unit testing tadi kami melakukan pengujian secara white box. Jadi kita menguji untuk modul-modulnya per API seperti ada modul auth, modul DB, modul order, modul product, routes, dan user. Untuk langkahnya, saya membuat folder khusus yaitu tes dengan folder-folder di dalamnya adalah pengujian antar antar modul. Jadi misalkan di sini saya ada modul order, misalkan saya di function test add item, jadi di modul produk itu ada function namanya add item. Di sini saya membuat beberapa function dari uji skenario, yaitu misalkan di sini item success when stock is enough, itu harus diuji, item fail when stock is not enough, dan juga test add item rollback error. Jadi saat terjadi error di database akan merollback via stock check seperti itu. Dan juga ada add item proceed when stock sufficient for all items. Mungkin akan coba langsung saya run saja. Jadi di sini kebetulan saya memakai library PHP unit. Selanjutnya langsung bisa di run saja seperti berikut. Didapatkan di sini tes yang kami lakukan 100% berhasil. Di sini terlihat 4 per 4 kami lakukan 100%-nya berhasil dengan time-nya sekitar 2 detik dengan memori yang digunakan 8 MB dan juga di sini ada statusnya oke. Jika uji yang digunakan semuanya berhasil dan juga di sini terdapat 4 tes yang kami lakukan dan 8 assertion. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata maupun dalam proses pengujian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.